Di tengah arisan keluarga yang gemerlap, ibu mertuaku menyuruhku mencuci tumpukan piring di dapur yang sempit dan panas. Sambil tertawa, dia memanggilku perempuan kampung. Tak tahu diuntung di depan semua tamunya. Aku tersenyum. Lalu aku tinggalkan piring itu setengah jam. Dan ketika mereka sadar siapa pemilik gedung tempat mereka pamer, semuanya sudah terlambat. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Nyalakan lonceng dan dukung dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah baru untuk kalian. Mari kita mulai. Nama saya Maya Larasati, 34 tahun. Di hadapan keluarga suami, saya hanyalah Maya, menantu biasa yang tidak punya apa-apa. Sudah 5 tahun saya memerankan peran itu. 5 tahun saya menunduk, mengalah, dan menelan setiap hinaan. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa saya yang sebenarnya. Yang mereka tahu hanya satu hal. Saya menikah dengan Arif tanpa membawa harta, tanpa keluarga terpandang, tanpa nama besar. Mereka kira saya beruntung bisa masuk ke keluarga ini. Mereka kira saya berhutang budi seumur hidup. Hari Minggu itu seharusnya menjadi hari istirahat. Namun rumah besar di kawasan Pondok Indah ini sudah ribut sejak subuh. Hari itu giliran ibu mertuaku menjadi tuan rumah arisan keluarga besar. Bukan arisan biasa, ini ajang pamer kekayaan keluarga suamiku. Sejak pagi buta, saya sudah berdiri di dapur. Saya memasak rendang, opor, dan aneka kue kering sampai jari saya keriput. Mobil-mobil mengkilap mulai memenuhi halaman. Para bibi dan sepupu Arif datang dengan baju terbaik. Mereka memamerkan perhiasan emas dan tas bermerek yang harganya bisa setara biaya makan setahun orang biasa. Iuran arisan ini 5 juta sebulan. Bukan untuk silaturahmi, hanya untuk gengsi. Setiap orang datang membawa barang mahal untuk ditawarkan. Cincin berlian 20 juta yang bisa dicicil 10 kali. Jam tangan, impor, tas kulit asli. Mereka menyebut semua itu kelas. Mereka menyebut diri mereka orang berkelas. Saya hanya menatap dari balik pintu dapur. Saya tahu betul harga semua barang itu. Saya juga tahu separuh dari mereka masih mencicil barang-barang itu. Tetapi saya diam. Saya selalu diam. Ibu mertuaku bernama Bu Sutina, 62 tahun. Wajahnya selalu terangkat tinggi, seolah dunia berhutang hormat padanya. Sejak hari pertama saya masuk ke rumah ini, dia memperlakukan saya seperti pembantu, bukan menantu. Suamiku, Arif, 38 tahun. Dulu saya pikir dia laki-laki yang akan melindungi saya, tetapi di depan ibunya, Arif berubah menjadi anak kecil yang penurut. Dia tidak pernah membela saya. Dia hanya menunduk. Atau yang lebih menyakitkan, dia ikut tertawa. Lalu ada Wulan, adik ipar saya. 30 tahun. Dialah yang paling pandai menusuk. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti silet. Dia menikah dengan pengusaha kecil, tetapi gayanya seperti istri konglomerat. Wulan paling senang melihat saya direndahkan. Saya punya satu orang yang saya percaya di dunia ini. Namanya Pak Arya. Asisten pribadi saya selama bertahun-tahun. Hanya dia yang tahu siapa saya sebenarnya. Hanya dia yang melihat saya menyiksa diri dengan kehidupan palsu ini. Dan hanya dia yang menunggu satu kata dari saya. Mari saya ceritakan bagaimana semua ini bermula. 5 tahun lalu, saya bertemu Arif di sebuah seminar bisnis. Saat itu, saya sengaja datang sebagai peserta biasa. Tidak ada yang tahu, saya pemilik gedung tempat seminar itu digelar. Arif, seorang manajer menengah di salah satu anak perusahaan saya. Dia ramah, sederhana, dan tampak tulus. Saya jatuh cinta pada laki-laki yang saya kira jujur. Saya memutuskan menyembunyikan jati diri saya. Saya ingin tahu, apakah ada orang yang mencintai saya apa adanya? Bukan karena harta, bukan karena nama. Saya ingin dicintai sebagai Maya, perempuan biasa. Itu kesalahan terbesar dalam hidup saya. Pernikahan kami berlangsung sederhana, sesuai permintaan saya. Saya menolak pesta megah. Saya bilang pada Arif, saya tidak punya uang untuk itu. Dia tampak sedikit kecewa, tetapi dia menerima. Saat itu, saya pikir dia menerima saya apa adanya. Saya tidak tahu
Kekecewaan kecil itu adalah retakan pertama yang akan melebar menjadi jurang. Di malam pernikahan, Bu Sutina sudah menunjukkan tanda-tandanya. Dia memeriksa mahar saya dengan tatapan menilai. Lalu dia berkata pada Arif, "Cukup keras untuk saya dengar. Untung kamu yang menafkahi." Perempuan ini tidak membawa apa-apa. Arif hanya tersenyum kaku. Dia tidak membantah ibunya. Itu adalah pertama kalinya saya merasakan dingin di hati saya. Tetapi saya menepisnya. Saya pikir mungkin Bu Sutina hanya butuh waktu untuk mengenal saya. Begitu kami menikah. Topeng keluarga Arif terbuka satu persatu. Bu Sutina langsung menuntut saya tinggal di rumahnya. Katanya, menantu yang baik harus mengabdi. Saya menurut. Saya pikir inilah harga dari cinta yang tulus. Bulan pertama, saya masih dianggap tamu. Bulan kedua, saya mulai disuruh membantu di dapur. Bulan ketiga, saya sudah menjadi pembantu tanpa upah di rumah itu. Setiap pagi, saya bangun paling awal. Saya memasak untuk seluruh keluarga. Saya mencuci, menyetrika. Membersihkan rumah 2 lantai itu sendirian. Bu Sutina memecat pembantu yang lama. Katanya, untuk apa membayar orang kalau ada menantu? Saya tidak pernah mengeluh. Bukan karena saya lemah, tetapi karena saya sedang menunggu jawaban dari pertanyaan yang membawa saya ke pernikahan ini. Apakah Arif mencintai saya atau hanya kenyamanan yang saya berikan? Jawaban itu datang perlahan. Dan setiap kali datang, hati saya semakin dingin. Suatu malam, saya demam tinggi. Tubuh saya menggigil di atas kasur. Saya meminta Arif membelikan obat. Dia menatap saya sebentar, lalu berkata pelan, "Nanti saja, Maya. Ibu sedang mau makan malam. Kamu masak dulu, baru istirahat." Malam itu, saya memasak sambil menahan pusing yang luar biasa. Dan saya mengerti, saya tidak pernah menjadi prioritas di rumah ini. Tetapi hinaan yang paling menyakitkan selalu datang dari mulut Bu Sutina. Dia suka membandingkan saya dengan menantu impiannya. Katanya, seharusnya Arif menikahi anak rekan bisnisnya yang kaya raya. Bukan perempuan tak jelas asal-usulnya seperti saya. Setiap kali ada tamu, Bu Sutina akan menyuruh saya bersembunyi di dapur. Katanya, wajah saya memalukan keluarga. Saya menanggung semua itu dengan satu alasan. Saya masih berharap Arif akan berubah. Saya masih berharap suatu hari dia akan berdiri di depan ibunya dan berkata, "Cukup." Tapi hari itu tidak pernah datang. Hinaan demi hinaan justru datang semakin sering. Dan setiap kali, saya mencatatnya diam-diam di dalam hati. Suatu hari, Bu Sutina meminta saya menyerahkan gaji saya. Saat itu saya pura-pura bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor kecil. Tentu saja, kantor itu juga milik saya. Tetapi saya tetap menyetorkan uang setiap bulan demi menjaga penyamaran. Bu Sutina mengambil seluruhnya. Katanya, untuk biaya hidup di rumahnya. "Kamu menumpang di sini. Wajar kalau kamu membayar," ujarnya. Saya menyerahkan amplop itu tanpa membantah. Tetapi malam itu, saya menatap langit-langit kamar dan bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya akan bertahan? Beberapa minggu kemudian, Wulan menabrak vas bunga kesayangan Bu Sutina hingga pecah. Vas itu konon harganya puluhan juta. Tanpa berpikir, Wulan langsung menunjuk saya. Mbak Maya yang memecahkannya. "Ma, aku lihat sendiri tadi. Saya tidak memecahkan vas itu." Tetapi tidak ada yang mau mendengar saya. Bu Sutina memarahi saya habis-habisan. Dia memotong uang jajan saya selama 3 bulan untuk mengganti vas itu. Arif hanya diam di sudut ruangan, menatap layar ponselnya. Dia tidak membela saya lagi. Lalu ada peristiwa di hari ulang tahun saya. Tidak ada yang ingat, tidak ada kue, tidak ada ucapan. Yang ada hanya tumpukan cucian dan perintah memasak untuk tamu Bu Sutina. Malam itu, saya duduk sendirian di dapur, memandang sepiring nasi dingin dengan sepotong tempe. Daging terbaik sudah saya sajikan untuk mertua dan ipar saya. Saya makan dalam diam. Di ruang tengah, terdengar tawa keluarga yang sedang menonton televisi. Saya tidak diundang untuk bergabung. Tidak pernah. Bu Sutina punya kebiasaan yang paling menyakitkan. Setiap kali ada tamu penting, dia akan menyuruh saya makan belakangan di dapur, di bangku plastik kecil. Sementara keluarga makan di meja besar yang terang benderang.
Wajahmu tidak pantas dilihat tamu, katanya santai. Saya menelan harga diri saya bersama setiap suapan nasi di dapur yang gelap itu. Suatu sore, datang seorang kerabat jauh dari kampung. Perempuan tua yang baik hati. Dia melihat saya mencuci tumpukan piring sendirian. Dan dia bertanya pelan, "Nak, kamu ini menantu atau pembantu di rumah ini?" Saya hanya tersenyum. Tetapi Bu Sutina yang kebetulan lewat, langsung menyahut keras. Dia menantu, tapi memang tidak becus apa-apa. Untung ada saya yang mengajarinya kerja. Perempuan tua itu menggeleng pelan. Sebelum pulang, dia membisikkan sesuatu ke telinga saya. Sabar ya, Nak. Orang yang merendahkan, suatu hari akan direndahkan oleh kesombongannya sendiri. Saya menyimpan kata-kata itu sampai hari ini. Puncak dari semua itu terjadi sebulan sebelum arisan. Tetapi sebelum itu, ada satu peristiwa yang paling menghina martabat saya sebagai seorang istri. Bu Sutina suatu hari mengundang seorang perempuan ke rumah. Namanya Cynthia, anak rekan bisnis lama Bu Sutina. Cantik, dari keluarga kaya. Dan menurut Bu Sutina, inilah menantu yang seharusnya. Bu Sutina sengaja mendudukkan Cynthia di samping Arif sepanjang sore. Mereka tertawa bersama, mengobrol akrab, sementara saya disuruh menyajikan teh seperti seorang pelayan. "Lihat, Maya," kata Bu Sutina sambil menatap saya tajam. "Begini seharusnya perempuan yang pantas untuk anak saya. Berkelas, punya keturunan baik, bukan seperti kamu." Saya berdiri di sana dengan nampan teh di tangan. Cynthia menatap saya dengan tatapan kasihan yang justru lebih menyakitkan daripada hinaan. Dan Arif, suami saya, hanya diam. Dia menikmati perhatian Cynthia tanpa sedikit pun membela istrinya. Malam itu saya bertanya pada Arif, apakah dia ingin menggantikan saya dengan Cynthia? Dia menjawab dengan dingin, "Jangan berlebihan, Maya. Ibu cuma ingin yang terbaik untuk keluarga." Jawaban itu mengatakan segalanya. Bagi Arif, saya bukan yang terbaik. Saya hanya yang ada saat ini. Tekanan lain datang dari soal keturunan. Setelah 5 tahun menikah, kami belum punya anak. Sebagian karena saya sendiri memilih menunda. Di tengah kehidupan palsu yang melelahkan ini. Tetapi Bu Sutina menjadikannya senjata. Perempuan mandul, begitu dia menyebut saya di depan kerabat. Sudah miskin, tidak bisa memberi cucu pula. Untuk apa Arif mempertahankannya? Setiap kata itu seperti paku yang ditancapkan ke harga diri saya. Dan setiap kali Arif memilih diam. Lalu datanglah peristiwa yang menjadi titik balik. Bu Sutina meminta Arif menjual perhiasan pemberian almarhumah ibu saya. Satu-satunya benda yang saya bawa dari kehidupan lama saya. Sebuah kalung emas sederhana, tetapi penuh kenangan. "Untuk apa menyimpan barang murahan seperti itu?" kata Bu Sutina. "Lebih baik dijual, uangnya untuk arisan." Arif mengambil kalung itu dari kotak saya tanpa izin. Saya memohon agar dia tidak menjualnya, tetapi dia tetap melakukannya demi ibunya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya menangis sampai pagi. Bukan karena kalungnya, tetapi karena saya akhirnya sadar di rumah ini tidak ada satupun hal milik saya yang dihargai. Esok paginya, saya menghubungi Pak Arya secara diam-diam. Saya memintanya menyiapkan segalanya. Semua dokumen, semua bukti, semua langkah. Waktunya hampir tiba. "Pak Arya," kata saya pelan, "saya hanya menunggu satu momen terakhir untuk memastikan." Tetapi sebelum momen itu datang, masih ada 2 peristiwa lagi yang memperkuat tekad saya. Yang pertama terjadi saat Arif membawa pulang rekan-rekan kerjanya untuk makan malam. Saya memasak untuk 10 orang sendirian. Ketika para tamu bertanya siapa saya, Bu Sutina menjawab cepat, "Oh, itu pembantu kami. Dia memang pandai memasak." Arif mendengar itu. Dia ada di ruangan yang sama, dan dia tidak mengoreksi sedikit pun. Dia membiarkan teman-temannya mengira istrinya adalah seorang pembantu. Malam itu, saya menyajikan makanan dengan senyum di wajah, sementara di dalam hati saya, sesuatu sedang dihitung dengan teliti. Yang kedua, lebih menyakitkan. Bu Sutina punya hutang arisan yang menunggak. Daripada mengaku, dia menuduh saya mengambil uang itu.
Dia membuat keributan di depan seluruh keluarga. Maya mencuri uang arisan saya. Sudah saya bilang, perempuan miskin tidak bisa dipercaya. Saya tidak mengambil uang itu. Tetapi tidak ada yang membela saya. Arif menatap saya dengan curiga. Bukannya percaya pada istrinya sendiri. Saya menanggung tuduhan itu dalam diam. Tetapi diam, saya bukan lagi diam orang yang kalah. Itu adalah diam orang yang sedang menunggu waktu yang tepat. Bahkan di acara keluarga Wulan pun, saya tidak luput dari penghinaan. Saat Wulan mengadakan syukuran di rumahnya, saya diundang. Tetapi bukan sebagai tamu. Begitu saya tiba, Wulan langsung menyodorkan celemek. Mbak, kebetulan pelayan kami kurang. Bantu di dapur ya. Mbak kan memang ahlinya. Para tamu menatap saya dengan pandangan merendahkan. Saya menghabiskan seluruh acara di dapur, mencuci dan menyajikan. Sementara Wulan memperkenalkan saya kepada tamunya sebagai kakak ipar yang baik hati mau membantu. Tidak ada yang tahu, perempuan bercelemek di dapur itu memiliki gedung yang nilainya melebihi seluruh harta yang ada di ruangan itu. Momen itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Sampai akhirnya tiba hari arisan keluarga itu. Pagi itu saya sudah menyiapkan semua hidangan. Ketika tamu mulai berdatangan, Bu Sutina memanggil saya ke dapur. Maya, kamu di belakang saja, katanya dengan nada dingin. Cuci semua piring. Jangan keluar. Tamu-tamuku orang penting. Aku tidak mau mereka melihat menantu kampungan. Saya mengangguk. Saya masuk ke dapur. Saya mulai mencuci tumpukan piring yang menggunung. Air dingin membasahi tangan saya. Punggung saya pegal. Tetapi saya tetap diam. Dari balik pintu dapur yang terbuka sedikit, saya bisa mendengar semuanya. Tawarnya, dentingan cangkir, suara pamer yang saling bersahutan. Dan di antara semua itu, suara Bu Sutina terdengar paling nyaring. Salah seorang bibi bertanya, Bu Sutina, mana menantumu? Kok tidak ikut kumpul? Tangan saya yang sedang memegang piring mendadak berhenti. Jantung saya berdegup sedikit lebih cepat. Saya menahan napas, menunggu jawaban dari keluarga yang sudah 5 tahun saya layani dengan segenap jiwa raga. Bu Sutina memutar bola matanya. Lalu dia menjawab dengan nada yang sengaja dikeraskan, supaya semua orang di ruangan itu mendengar. Perempuan itu, dia di belakang, sedang mencuci piring. Terdengar suara cibiran kecil. Lalu seorang sepupu Arif menyahut, mencuci piring. Kenapa tidak suruh pembantu saja, Bu? Bu Sutina tertawa. Tawa yang menusuk telinga saya. Pembantu. Dia itu memang pembantu. Sayang, cuma statusnya saja menantu. Kalian tahu sendiri, dia perempuan rendahan yang tidak punya level. Untung Arif mau menampungnya. Kalau tidak, entah jadi apa dia sekarang. Ruangan itu meledak dalam tawa. Tawa yang panjang, kejam, dan dingin. Saya berdiri di dapur. Tangan saya masih basah, tetapi air mata saya tidak keluar. Sudah lama mata saya kering. Saya menunggu satu suara. Suara Arif, suami saya. Saya berharap dia akan berkata, hentikan. Dia istriku. Tetapi yang saya dengar justru tawanya. Arif ikut tertawa bersama mereka. Tawanya terdengar paling jelas di antara semua suara itu. Dan di detik itu, sesuatu di dalam diri saya patah. Bukan dengan suara keras, tetapi dengan keheningan yang sempurna. Pertanyaan yang membawa saya ke pernikahan ini akhirnya terjawab. Arif tidak pernah mencintai saya. Dia hanya menikmati pengabdian saya. Dan keluarga ini tidak pernah menganggap saya manusia. Saya melepas sarung tangan karet. Saya meletakkannya pelan di atas tumpukan piring kotor itu. Saya tidak akan menyentuhnya lagi. Tidak akan pernah. Saya berjalan ke sudut dapur. Saya mengeluarkan ponsel sederhana yang selama ini saya pakai sebagai bagian dari penyamaran. Saya menekan satu nomor. Nomor yang hanya saya hubungi di saat-saat paling genting. Pak Arya menjawab di dering kedua. Selamat siang. Nona. Suaranya tenang seperti biasa. Ada yang bisa saya bantu? Saya menarik napas pelan. Lalu saya berkata dengan suara yang dingin dan jelas. Pak Arya, sandiwara ini sudah berakhir hari ini. Saya ingin kau melakukan eksekusi. Sekarang juga. Terdengar jeda sejenak di seberang sana. Pak Arya sudah bertahun-tahun melihat saya menyiksa diri dengan kehidupan palsu ini. Dia tahu hari ini akan datang. Dia hanya tidak tahu kapan. Akhirnya, katanya pelan,
Mereka melewati batas. Nona, apa instruksi pertama Anda? Saya memejamkan mata sejenak. Lalu, saya mulai bicara. Pertama, bekukan semua kartu kredit tambahan yang dipakai ibu mertuaku dan adik iparku. Semua kartu yang ditanggung oleh perusahaanku. Cabut sekarang juga. Baik. Nona. Kedua, rumah di Pondok Indah ini. Cek statusnya. Saya mendengar suara ketikan di seberang. Lalu Pak Arya menjawab, rumah itu berdiri di atas tanah milik salah satu anak perusahaan Anda. Nona, sertifikatnya atas nama korporasi. Selama ini mereka menempatinya tanpa membayar apapun. Atas izin Tuan Arif sebagai karyawan. Saya tersenyum tipis. Ternyata bahkan rumah yang mereka banggakan ini bukan milik mereka. Bagus. Kirim surat pemberitahuan resmi. Mereka harus mengosongkan rumah ini. Beri waktu yang wajar, tapi jelas. Saya catat. Nona. Ketiga, Arif. Posisinya di perusahaan. Saya berhenti sejenak. Bagian ini yang paling berat. Tetapi saya sudah memutuskan. Audit semua proyek yang dia pegang. Saya yakin ada banyak yang tidak beres. Mengingat gaya hidup keluarga ini. Kalau hasilnya bersih, dia tetap karyawan. Kalau tidak, proses sesuai aturan, tanpa pengecualian, karena dia suamiku. Mengerti? Nona. Pak Arya terdiam sejenak. Nona, izinkan saya bertanya satu hal. Apakah Anda yakin ingin melakukan semuanya hari ini? Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Saya menatap tumpukan piring kotor di depan saya. Lalu, saya menjawab dengan tenang. Saya sudah memberi mereka 5 tahun. Pak Arya, 5 tahun untuk membuktikan bahwa mereka layak. Hari ini mereka memberi jawaban terakhir mereka. Tidak ada lagi yang perlu saya ragukan. Baik, Nona. Saya akan datang sendiri ke sana dalam 1 jam. Saya ingin melihat wajah mereka saat mereka tahu siapa Anda sebenarnya. Saya menutup telepon. Saya menyandarkan kepala ke dinding dapur. 5 tahun. 5 tahun pengabdian palsu akhirnya berakhir di dapur yang sempit ini. Tetapi saya belum selesai. Ada satu hal lagi yang harus saya lakukan dengan tangan saya sendiri. Saya melepas celemek. Saya merapikan rambut saya yang berantakan. Lalu, saya berjalan keluar dari dapur. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Saya berjalan dengan punggung tegak menuju ruang tamu. Ketika saya muncul, beberapa tamu menoleh. Bu Sutinah langsung mengernyit. Maya. Siapa yang menyuruhmu keluar? Kembali ke dapur sekarang juga. Saya berdiri di tengah ruangan. Saya menatap Bu Sutinah dengan tenang. Sebentar. Bu, saya hanya ingin pamit. Wulan. Adik iparku. Langsung menyahut sinis. Pamit. Mbak mau kemana? Mau kabur. Dasar tidak tahu berterima kasih. Sudah ditampung bertahun-tahun. Sekarang mau lari. Beberapa tamu tertawa kecil. Salah seorang bibi berbisik. Cukup keras untuk saya dengar. Dasar perempuan tidak tahu diri. Mau pamit segala. Memang. Dia ini siapa? Saya mendengarnya. Tetapi saya tidak lagi tersinggung. Karena saya tahu. Sebentar lagi mereka akan tahu siapa saya. Saya hanya menatap Arif yang duduk di sofa. Wajahnya pucat melihat saya berani keluar. Dia tampak gelisah. Mungkin di lubuk hatinya ada sesuatu yang merasa janggal. Tetapi dia tidak berkata apa-apa, seperti biasa. Maya, kata Arif akhirnya dengan suara rendah. Jangan bikin malu di depan tamu ibu. Masuk ke dalam. Saya menatapnya. Tenang, Arif. Sebentar lagi kamu akan mengerti siapa sebenarnya yang membuat malu di rumah ini. Saat itulah, ponsel-ponsel di ruangan itu mulai berbunyi hampir bersamaan. Bu Sutinah mengeluarkan ponselnya dengan kesal. Wajahnya berubah saat membaca pesan masuk. Notifikasi dari bank. Kartu kreditnya diblokir. Wulan juga membuka ponselnya dan wajahnya ikut memucat. Kartunya pun sama. Apa ini? Bu Sutinah berdiri. Kartuku kenapa diblokir? Wulan. Kartumu juga. Wulan menggeleng panik. Iya. Ma, semua kartuku tidak bisa dipakai. Ada apa ini? Saya berdiri diam menonton kepanikan itu. Saya tidak mengatakan apa-apa. Belum. Di tengah kebingungan mereka, terdengar suara mobil masuk ke halaman. Bukan satu mobil, tetapi beberapa mobil hitam mengkilap
yang berhenti rapi di depan rumah. Mobil-mobil yang jauh lebih mahal daripada semua kendaraan tamu arisan itu. Bu Sutinah berjalan menuju jendela. Wajahnya yang tadi garang mulai berubah bingung. Siapa lagi yang datang? Aku tidak mengundang tamu lain. Pintu rumah diketuk. Salah seorang sepupu Arif membukanya, dan ketika pintu terbuka lebar, ruangan itu mendadak senyap. Di depan pintu berdiri seorang laki-laki dengan setelan jas formal abu-abu yang rapi, lengkap dengan dasi dan sepatu kulit mengkilap. Postur tegap, wibawa yang tidak bisa dibantah. Di belakangnya, beberapa orang berpakaian formal berdiri rapi membawa map dokumen. Itu Pak Arya. Dia melangkah masuk dengan tenang. Matanya menyapu seluruh ruangan, lalu pandangannya berhenti pada saya, dan dia membungkuk hormat. Selamat siang, Nona Maya, katanya dengan suara jelas. Semua instruksi sudah dijalankan. Ruangan itu membeku. Semua mata berpindah dari Pak Arya ke saya, lalu kembali ke Pak Arya. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Bu Sutinah tertawa gugup. Nona, apa-apaan ini? Maya cuma menantu di rumah ini. Kamu salah orang, Pakistan. Pak Arya menatap Bu Sutinah dengan dingin. Saya tidak salah orang, Bu. Perkenalkan, saya asisten pribadi dari pemilik grup Larasati, salah satu kelompok usaha terbesar di kota ini. Dan pemilik perusahaan itu berdiri di hadapan Anda sekarang. Dia menoleh ke arah saya. Beliau adalah Nyonya Maya Larasati, direktur utama sekaligus pemilik tunggal grup ini. Ruangan itu seperti tersambar petir. Tidak ada satupun suara. Bahkan tawa yang tadi membanjiri ruangan kini lenyap sepenuhnya. Bu Sutinah berdiri kaku, bibirnya bergetar. Tidak mungkin. Kamu cuma Maya. Perempuan, tidak punya apa-apa. Kamu mencuci piring di dapurku. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya menatap mata ibu mertuaku tanpa menunduk. Benar, Bu, kata saya, tenang. Saya mencuci piring di dapur ibu. Selama 5 tahun saya menjadi pembantu di rumah ini. Dan selama 5 tahun itu pula, rumah yang ibu banggakan ini berdiri di atas tanah milik perusahaan saya. Saya berjalan pelan ke tengah ruangan. Setiap langkah saya terdengar jelas dalam keheningan. Gedung tempat suami saya bekerja, anak perusahaan yang menggaji Arif. Bahkan kartu kredit yang ibu pakai untuk membeli perhiasan emas yang ibu pamerkan hari ini. Semuanya berasal dari satu sumber, dari saya. Perempuan rendahan tak punya level, yang baru saja ibu hina di depan semua tamu. Saya menoleh ke arah Pak Arya. Pak Arya, tunjukkan dokumennya. Pak Arya membuka map pertama. Dia mengeluarkan sertifikat tanah dan menunjukkannya ke ruangan. Ini sertifikat tanah rumah ini atas nama PT Larasati Property, salah satu anak usaha grup Larasati. Rumah ini ditempati keluarga Bapak Arif sejak 5 tahun lalu, tanpa pernah membayar sewa, atas dasar fasilitas karyawan. Beberapa tamu menahan napas. Sertifikat itu jelas, stempelnya resmi. Tidak ada yang bisa membantah. Pak Arya membuka map kedua. Ini daftar kartu kredit korporasi. 4 kartu. 1 atas nama Ibu Sutinah. 1 atas nama Saudari Wulan. 2 lagi dipakai untuk cicilan perhiasan dan tas yang ada di meja ini. Total tagihan bulanan ditanggung penuh oleh perusahaan. Wajah Wulan memucat. Tas bermerek di pangkuannya tiba-tiba terasa seperti barang curian. Pak Arya membuka map ketiga. Yang ini paling tebal. Dan ini hasil audit proyek yang ditangani Bapak Arif selama 3 tahun terakhir. Arif berdiri dengan kaki gemetar. Tidak. Jangan dibuka. Maya, tolong. Pak Arya tidak berhenti. Ditemukan penggelembungan dana di 3 proyek. Dana yang dialihkan ke rekening pribadi. Sebagian digunakan untuk membiayai gaya hidup keluarga ini, termasuk arisan sosialita yang berlangsung hari ini. Ruangan itu meledak dalam bisikan. Para bibi dan sepupu yang tadi tertawa, kini saling pandang dengan ngeri. Wajah Bu Sutinah berubah seputih mayat. Lututnya kehilangan tenaga. Dia jatuh terduduk di atas sofa. Para tamu mulai berbisik. Bisikan yang tadinya mengarah pada saya, kini berbalik arah. Astaga. Jadi selama ini dia pamer harta di depan menantunya sendiri, yang justru memiliki segalanya. Malu-maluin sekali. Menantu pemilik perusahaan besar
malah disuruh jadi tukang cuci piring. Pantas saja, sudah numpang di rumah orang, masih sombong. Sekarang rasakan akibatnya. Dan uang arisan kita selama ini. Jangan-jangan dari hasil korupsi proyek itu juga. Pertanyaan terakhir itu membuat ruangan semakin gaduh. Beberapa kerabat mulai berdiri, mengambil tas mereka, bersiap pergi. Tidak ada yang mau dikaitkan dengan keluarga yang sebentar lagi tersandung masalah hukum. Setiap bisikan itu seperti silet yang menyayat harga diri Bu Sutinah. Dia yang tadi membusungkan dada, kini hanya bisa menunduk. Perempuan yang sepanjang hidupnya mengejar pengakuan, kini menyaksikan pengakuan itu runtuh dalam hitungan menit. Arif berdiri dari sofa dengan tubuh gemetar. Maya, kenapa kamu tidak pernah bilang? Kenapa kamu menyembunyikan semua ini dariku? Saya menatapnya. Lama. Lalu, saya menjawab dengan suara yang tenang. Tapi setiap katanya menusuk. Karena saya ingin tahu. Arif, apakah ada orang yang mencintai saya apa adanya? Saya menyembunyikan harta saya supaya saya tahu apakah kamu mencintai Maya atau hanya mencintai apa yang bisa saya berikan. Saya berhenti sejenak. Dan hari ini, di dapur itu, kamu menjawab pertanyaan saya saat ibumu menghina saya di depan semua orang. Kamu ikut tertawa. Kamu tidak membela saya sedetik pun. Itulah jawabannya. Arif terdiam, wajahnya hancur. Maya, aku bisa jelaskan. Aku hilaf. Aku tidak perlu. Potong saya. Penjelasan sudah tidak ada artinya. Saya menoleh ke arah Pak Arya. Bagaimana hasil audit proyek Arif? Pak Arya membuka map di tangannya. Sudah keluar, Nona. Ditemukan penggelembungan dana di 3 proyek yang dia tangani. Total kerugian perusahaan cukup besar. Semua bukti sudah lengkap. Tinggal menunggu keputusan Anda. Arif terhuyung. Maya, tolong. Itu untuk keluarga. Ibu yang menyuruhku. Saya menatapnya dengan dingin. Jadi, selama ini, sambil menghina saya sebagai perempuan miskin, kalian justru mencuri dari perusahaan saya untuk membiayai gaya hidup ini. Tidak ada yang menjawab, karena memang tidak ada jawaban. Wulan, adik iparku, mencoba menyelamatkan diri. Dia mendekat dengan wajah berubah manis. Mbak Maya, maafkan aku ya. Mbak, aku tidak tahu kalau Mbak ternyata orang hebat. Selama ini aku cuma bercanda. Kita kan keluarga. Mbak, saya menatap Wulan tanpa ekspresi. Bercanda. Apakah memecahkan vas lalu menuduh saya juga bercanda? Apakah menyebut saya pembantu di depan tamu juga bercanda? Apakah menertawakan saya setiap kali ibumu menghina saya juga bercanda? Wulan terdiam. Wajahnya memerah. Keluarga, lanjut saya. Kata yang sering kalian pakai untuk membenarkan kekejaman. Dulu, saya percaya kata itu. Sekarang tidak lagi. Keluarga tidak saling menginjak. Wulan. Keluarga tidak menunggu seseorang jatuh untuk merebut tempatnya. Wulan menunduk. Senyum di wajahnya membeku. Tas bermerek yang tadi dia banggakan, kini tergeletak di lantai. Terlupakan. Saya menarik napas. Lalu saya bicara dengan suara yang terdengar di seluruh ruangan. Saya tidak datang untuk membalas dendam. Saya hanya datang untuk berhenti berpura-pura. Mulai hari ini, semua fasilitas dari perusahaan saya yang selama ini kalian nikmati dicabut. Rumah ini akan dikosongkan sesuai aturan. Kartu kredit, mobil dinas, dan semua tunjangan yang berasal dari grup saya berakhir hari ini. Bu Sutinah mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Maya, nak, ibu minta maaf. Ibu hilaf. Jangan lakukan ini pada ibu. Kita keluarga. Nak, saya menatapnya dan untuk sesaat ada rasa sakit di hati saya. Karena di balik semua dendam, perempuan ini tetap ibu dari laki-laki yang pernah saya cintai. Bu, kata saya pelan. Selama 5 tahun, saya memanggil ibu dengan hormat. Saya melayani ibu seperti anak sendiri. Tapi ibu tidak pernah sekalipun menganggap saya manusia. Hari ini, ibu menangis dan menyebut saya keluarga. Andai ibu memperlakukan saya seperti keluarga sejak awal, kita tidak akan berada di titik ini. Saya berbalik. Saya tidak ingin melihat air mata yang datang terlambat itu. Tangisan suamiku, ibu mertuaku.
dan adik iparku terus menggema di ruangan itu. Tetapi pertunjukan ini harus segera saya akhiri. Saya tidak ingin lebih lama berada di tempat yang penuh kemunafikan ini. Saya berjalan menuju pintu. Pak Arya mengikuti di belakang. Tepat sebelum keluar, saya berhenti. Saya menoleh ke arah tumpukan barang mewah yang tadi mereka pamerkan di meja. Oh ya, satu hal lagi, kata saya. Perhiasan dan tas yang kalian pamerkan tadi sebagai bukti kelas kalian. Saya tahu betul, separuhnya masih dicicil. Dan beberapa kartu cicilan itu ditanggung perusahaan saya. Mulai besok, tagihan itu kembali menjadi tanggung jawab masing-masing. Selamat menikmati kelas yang sesungguhnya. Saya berhenti sejenak. Lalu, saya menambahkan satu kalimat terakhir dengan suara yang tenang tetapi tegas. Selama 5 tahun, kalian mengukur nilai saya dari apa yang kalian kira saya tidak punya. Hari ini, kalian belajar pelajaran yang mahal, bahwa orang yang paling kalian remehkan bisa jadi adalah orang yang paling tidak boleh kalian sakiti. Saya tidak pernah miskin. Yang miskin adalah hati kalian. Tidak ada yang berani menjawab. Ruangan yang tadi penuh tawa, kini sunyi seperti kuburan. Saya melangkah keluar dari rumah itu. Udara di luar terasa segar untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Mobil hitam saya sudah menunggu. Pak Arya membukakan pintu. Saya masuk dan menyandarkan tubuh di kursi yang nyaman. Bukan kursi taksi penyamaran, tetapi kursi yang memang selalu menjadi milik saya. 3 bulan berlalu sejak hari itu. Saya kembali ke kehidupan yang sebenarnya. Setiap pagi saya berdiri di ruang kerja saya. Di lantai paling atas, Menara Larasati. Dinding kaca raksasa membentang dari lantai sampai langit-langit. Dari ketinggian itu, lalu lintas kota terlihat seperti barisan semut kecil. Saya mengenakan blazer biru dongker dan kemeja sutra putih. Penampilan saya rapi dan berwibawa. Secangkir espresso panas berada di genggaman tangan saya. Ini adalah dunia saya yang sesungguhnya. Dunia yang selama 5 tahun saya sembunyikan demi mencari cinta yang ternyata tidak pernah ada. Pak Arya masuk membawa laporan. Nona, ada perkembangan yang perlu Anda ketahui. Saya berbalik. Silahkan. Proses hukum atas penggelembungan dana sudah berjalan. Tuan Arif harus mengembalikan kerugian perusahaan. Karena tidak mampu, beberapa aset pribadinya disita untuk menutup sebagian. Sekarang dia bekerja sebagai karyawan biasa di tempat lain. Dengan gaji jauh di bawah dulu. Saya mengangguk pelan. Lalu, mobil mewah yang dulu dia banggakan sudah dijual untuk membayar utang. Sekarang dia naik transportasi umum ke kantor. Teman-teman yang dulu mengelilinginya satu persatu menjauh. Ternyata mereka hanya dekat selama Tuan Arif punya jabatan dan uang. Saya menatap keluar jendela. Tidak ada rasa puas, hanya kelegaan yang tenang. Bu Sutina dan keluarganya sudah mengosongkan rumah di Pondok Indah. Sekarang mereka mengontrak rumah sederhana di pinggiran kota, tanpa kartu kredit, tanpa mobil mewah, tanpa fasilitas apapun. Arisan sosialita mereka juga sudah bubar. Para kerabat yang dulu memuji mereka kini menjauh. Bahkan beberapa menuntut pengembalian uang arisan yang dicurigai berasal dari dana yang tidak benar. Saya menarik napas dan perhiasan yang mereka pamerkan dulu. Pak Arya tersenyum tipis. Sebagian besar masih cicilan. Nona, begitu fasilitas perusahaan dicabut, mereka tidak mampu melanjutkan pembayaran. Barang-barang itu ditarik kembali oleh penjualnya. Kelas yang mereka banggakan ternyata hanya pinjaman. Saya terdiam. Begitu rapuh hal-hal yang dibangun di atas kepalsuan. Dan, Wulan, tanya saya, adik ipar Anda bercerai. Suaminya ternyata juga bergantung pada relasi keluarga. Begitu pamor keluarga jatuh, dia pergi. Sekarang Wulan tinggal bersama ibunya. Saya menarik napas panjang. Mereka kehilangan semua yang dulu mereka banggakan. Bukan karena saya menghancurkannya, tetapi karena fondasi yang mereka bangun memang palsu sejak awal. Begitu topeng dibuka, semuanya runtuh dengan sendirinya. Beberapa minggu kemudian, Bu Sutinah datang ke kantor saya. Dia tidak lagi mengenakan perhiasan emas. Bajunya sederhana. Wajahnya yang dulu selalu terangkat tinggi, kini menunduk. Dia duduk di kursi tamu dengan tangan gemetar. Maya, katanya pelan.
Ibu datang bukan untuk meminta apa-apa. Ibu hanya ingin minta maaf. Dengan tulus, saya menatapnya dari balik meja. Silahkan bicara. Bu, ibu salah. Nak, selama ini ibu menilai orang dari hartanya. Ibu pikir kebahagiaan diukur dari emas dan tas mahal. Ibu menghabiskan seluruh hidup mengejar pengakuan orang lain, sampai ibu lupa menghargai orang yang setiap hari melayani ibu. Sekarang ibu sudah kehilangan semuanya, dan ibu baru sadar yang paling berharga justru yang ibu buang. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, saya melihat penyesalan yang tampak tulus di wajah ibu mertua saya. Saya terdiam sejenak. Lalu saya berkata, "Bu, saya sudah memaafkan ibu. Sejak hari saya keluar dari rumah itu. Bukan untuk ibu, tetapi untuk diri saya sendiri. Karena membawa dendam terlalu lama hanya akan meracuni hati saya sendiri." Bu Sutinah mengangkat wajahnya. "Jadi, ibu masih boleh berharap." Saya menggeleng pelan. "Maaf, Bu. Memaafkan bukan berarti melupakan. Saya tidak akan mengembalikan apapun yang sudah dicabut. Bukan karena saya kejam, tetapi karena setiap orang harus belajar dari pilihannya sendiri. Ibu sekarang punya kesempatan untuk memulai hidup yang jujur, tanpa kemewahan palsu. Mungkin justru di sanalah ibu akan menemukan kedamaian yang selama ini ibu cari." Bu Sutinah menunduk. Dia mengangguk pelan. Lalu, dia berdiri, membungkuk dalam-dalam, dan pergi. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar berubah, tetapi setidaknya hari itu dia pergi sebagai manusia yang sudah belajar sesuatu. Pak Arya menatap saya. "Apakah Anda menyesal, Nona, pernah mencintai Tuan Arif?" Saya tersenyum tipis. "Tidak. Saya tidak menyesal pernah mencintai. Yang saya sesali hanya satu. Saya terlalu lama bertahan, berharap pada orang yang sudah jelas tidak pantas. 5 tahun adalah harga yang mahal untuk satu pelajaran." Suatu sore, beberapa minggu kemudian, Arif datang ke kantor saya. Dia memohon bertemu. Saya mengizinkannya, sekali saja. Dia masuk dengan wajah letih. Pakaiannya sederhana. Tidak ada lagi sisa pria yang dulu tertawa di arisan itu. "Maya," katanya pelan. "Aku datang untuk minta maaf. Dengan tulus. Aku tahu aku tidak pantas. Aku salah. Aku menyesal seumur hidup." Saya menatapnya tenang. "Saya menerima permintaan maafmu, Arif. Bukan untuk kamu, tetapi untuk diri saya sendiri, supaya saya bisa berdamai dengan masa lalu." Dia menunduk. "Apakah masih ada kesempatan untuk kita?" Saya menggeleng pelan. "Tidak ada. Arif, cinta yang sudah mati tidak bisa dihidupkan kembali. Hanya karena keadaan berubah. Kalau aku tetap perempuan miskin di dapur itu, kamu tidak akan pernah datang meminta maaf seperti ini. Kamu datang bukan karena cinta. Kamu datang karena penyesalan atas apa yang hilang." Arif terdiam. Dia tahu saya benar. Dia berdiri, membungkuk pelan, lalu pergi. Itu adalah terakhir kali saya melihatnya. Setelah pintu tertutup, saya berdiri lama di depan jendela kaca raksasa itu. Saya tidak merasa menang. Saya juga tidak merasa kehilangan. Saya hanya merasa, akhirnya, saya kembali menjadi diri saya sendiri. Bulan-bulan berikutnya, saya curahkan untuk perusahaan. Saya membuka cabang baru. Saya membuka lapangan kerja bagi ratusan perempuan yang dulu seperti saya. Perempuan yang diremehkan dan tidak diberi kesempatan. Saya membangun program pelatihan untuk ibu rumah tangga yang ingin mandiri secara ekonomi. Karena saya tahu betul betapa berharganya seorang perempuan yang punya pijakan sendiri. Suatu sore, salah seorang karyawan baru saya, seorang ibu muda, datang dengan mata berkaca-kaca. Dia bercerita bahwa dengan pekerjaan ini, untuk pertama kalinya, dia bisa berkata tidak kepada keluarga yang selama ini merendahkannya. Saya menatapnya, dan saya melihat diri saya sendiri di sana. Saat itu, saya sadar, 5 tahun penderitaan saya tidak sia-sia. Dari luka itu, lahir sesuatu yang bisa membantu orang lain. Saya tidak terburu-buru mencari cinta yang baru. Saya belajar bahwa sebelum dicintai orang lain, saya harus lebih dulu menghargai diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, saya merasa utuh,
bukan sebagai nyonya pemilik perusahaan, bukan sebagai menantu yang direndahkan, tetapi sebagai Maya, perempuan yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Sahabat, kisah ini mengajarkan satu hal sederhana. Uang tidak akan pernah bisa membeli kelas, adab, dan rasa hormat. Bu Sutina selalu membanggakan level kehidupannya yang tinggi, tanpa menyadari bahwa level yang sesungguhnya tidak diukur dari berapa banyak emas yang menempel di tubuh, tetapi dari seberapa baik kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang terlihat berada di bawah kita. Mereka membuang berlian yang berharga hanya karena terlalu silau oleh pantulan cahaya palsu yang mereka ciptakan sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, bertahan dalam pernikahan yang tidak menghargai mereka, dengan harapan bahwa pengabdian akan dibalas dengan cinta. Mereka diam karena takut. Mereka bertahan karena berharap. Tetapi ingatlah, kesabaran ada batasnya, dan harga diri kalian tidak ternilai harganya. Jangan menunggu terlalu lama, seperti saya. 5 tahun adalah waktu yang sangat berharga untuk dihabiskan pada orang yang tidak pernah benar-benar melihat nilai kalian. Ada juga banyak suami seperti Arif, laki-laki yang membiarkan ibunya menghancurkan rumah tangganya sendiri karena tidak berani berdiri membela istrinya. Mereka pikir diam adalah cara menjaga kedamaian. Padahal diam di saat orang yang seharusnya kalian lindungi sedang disakiti adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus dan paling menyakitkan. Ingatlah, diam di saat istrimu dihina adalah luka yang tidak akan pernah benar-benar sembuh. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutina yang mengukur nilai seorang menantu dari harta, bukan dari hati. Yang lupa bahwa hari ini di atas, besok bisa di bawah. Yang tidak menyadari bahwa cara mereka memperlakukan orang lemah hari ini akan menentukan bagaimana hidup memperlakukan mereka esok hari. Dan tangan yang dulu mereka injak, suatu hari bisa menjadi tangan yang menentukan nasib mereka. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk menghormati orang lain atau merendahkannya. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan kembali kepada kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan saya sudah tepat? Ceritakan kisah dan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Malam itu, di tengah gemerlap lampu kristal ballroom, saya berdiri diam di sudut ruangan. Suami saya naik ke atas panggung, menggandeng tangan wanita lain. Dia menyebut wanita itu sebagai wajah baru perusahaan. Dia tidak tahu satu hal. Gedung megah tempat dia mempermalukan saya malam ini. Seluruh saham perusahaan yang dia banggakan, semuanya atas nama saya. Dan dalam 5 menit, semua kebohongannya akan runtuh di depan 300 tamu undangan. Apakah saya kejam? Atau ini hanya karma yang akhirnya bekerja? Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita merenung lewat kisah-kisah kehidupan. Jika cerita malam ini menyentuh hati Anda, tinggalkan jejak di kolom komentar. Sekarang, duduklah dengan tenang. Saya akan mulai dari awal. Nama saya Anindya Maheswari. Usia saya 38 tahun. Saya bekerja sebagai kepala keuangan di sebuah perusahaan properti di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 12 tahun saya menjadi istri, dan selama 12 tahun itu, saya belajar satu hal pahit, bahwa kesetiaan yang tidak dihargai hanya akan menjadi luka yang menumpuk. Suami saya bernama Galang Wibisono. Dia direktur utama perusahaan yang sama. Di mata publik, kami pasangan yang sempurna, pengusaha muda yang sukses dan istri yang setia di belakangnya. Tapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah kami. Banyak orang iri pada kehidupan kami. Rumah besar di kawasan elit, mobil mewah, undangan ke acara-acara penting. Dari luar, hidup saya terlihat seperti impian. Tapi di dalam rumah itu, saya hidup seperti orang asing. Tidur di ranjang yang sama dengan seseorang yang hatinya sudah pergi entah kemana. Kemewahan ternyata tidak pernah bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pengkhianatan. Saya menikahi Galang ketika usia saya 26. Saat itu dia belum punya apa-apa. Hanya seorang manajer proyek dengan gaji pas-pasan
dan mimpi yang besar. Saya percaya pada mimpinya. Saya berikan semua yang saya punya. Dulu, di tahun-tahun awal pernikahan kami tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran Bekasi. Atapnya bocor saat hujan, tapi saya tidak pernah mengeluh. Setiap pagi saya bangun subuh, menyiapkan sarapan, lalu mengantar Galang dengan motor butut kami. Saya rela menjual perhiasan pemberian ibu saya untuk modal dia merintis proyek pertamanya. Saat proyek itu hampir gagal, saya yang begadang membantunya menyusun ulang seluruh perhitungan biaya. Saya yang menemaninya menangis saat dia hampir menyerah. Saya masih ingat malam ketika proyek pertamanya akhirnya berhasil. Galang memeluk saya erat. Dia berkata, "Nin, semua ini berkat kamu. Aku tidak akan pernah melupakan pengorbananmu." Saat itu, saya percaya. Saya pikir, lelaki yang ingat asal-usulnya tidak akan pernah berkhianat. Saya salah. Ayah saya, almarhum, adalah pendiri perusahaan properti itu. Sebelum beliau wafat, beliau memanggil saya ke kamarnya. Beliau berkata pelan, "Min, perusahaan ini Bapak titipkan padamu, bukan pada suamimu. Ingat itu baik-baik." Saat itu saya tidak mengerti kenapa beliau berpesan begitu. Sekarang saya mengerti. Bapak sudah bisa membaca sesuatu yang saya sendiri belum lihat. Setelah Bapak wafat, saya menyerahkan kursi direktur utama kepada Galang. Saya pikir sebagai suami, dia yang pantas memimpin di depan. Saya cukup di belakang mengurus keuangan. Saya percaya bahwa rumah tangga adalah kerjasama, bukan kompetisi. Tapi saham mayoritas perusahaan tetap atas nama saya. Itu pesan terakhir Bapak, dan satu-satunya pesan yang tidak pernah saya langgar. Galang tumbuh bersama perusahaan itu. Dari manajer biasa, dia menjelma menjadi pengusaha yang namanya disebut di mana-mana. Mobilnya berganti setiap tahun. Jam tangannya seharga rumah orang lain. Dan perlahan, cara dia menatap saya pun berubah. Dulu dia memanggil saya dengan lembut. Sekarang dia memanggil saya hanya saat butuh tanda tangan. Dulu dia mendengarkan pendapat saya. Sekarang dia memotong kalimat saya di depan orang lain. Saya menjadi perabot di rumah saya sendiri. Ada, tapi tidak dianggap. Saya masih ingat malam ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Saya memasak sendiri. Rendang, opor, semua kesukaannya. Saya menunggu sampai larut. Dia pulang pukul 2 dini hari. Bau parfum wanita lain menempel di kemejanya. Saat saya tanya, dia hanya menjawab dingin, "Jangan mulai, Nin, aku capek." Lalu dia masuk kamar dan menutup pintu, meninggalkan saya sendirian dengan meja makan yang sudah dingin. Saya tidak menangis malam itu. Saya hanya menyimpan satu hal di dalam hati. Sebuah pertanyaan yang dari hari itu tidak pernah pergi. Siapa perempuan itu? Beberapa minggu setelah malam itu, ada acara arisan keluarga besar di rumah ibu mertua. Saya datang membawa kue yang saya buat sendiri sejak subuh. Tapi, begitu saya tiba, suasananya terasa dingin. Para ipar berbisik di pojok ruangan sambil melirik saya. Bu Sukmawati menyambut tamu lain dengan hangat. Tapi pada saya hanya melempar pandangan datar. Di tengah acara, salah satu ipar saya, Dewi, berkata dengan nada sinis, "Mbak Anin ini hebat ya. Sudah belasan tahun menikah, tapi rumahnya masih sepi. Tidak ada suara anak kecil." Beberapa orang tertawa pelan. Saya menundukkan kepala, menahan perih di dada. Kue yang saya bawa dibiarkan utuh di meja, tidak disentuh siapapun. Galang ada di sana. Dia mendengar semuanya, tapi dia hanya diam. Bahkan sempat tersenyum kecil, seolah menikmati. Saat itu, saya sadar di mata keluarga ini, saya sudah lama tidak dianggap. Saya hanya menunggu giliran untuk dibuang. Malam itu, di perjalanan pulang, saya menatap jalanan dari jendela mobil. Galang menyetir dalam diam. Lalu dia berkata enteng, "Lain kali tidak usah repot bawa kue. Toh tidak ada yang makan." Saya tidak menjawab. Tapi di dalam hati, sesuatu mulai mengeras. Bukan kebencian, tapi keputusan. Beberapa bulan kemudian, perusahaan merekrut sekretaris baru untuk Galang. Namanya Kirana. Usianya baru 26 tahun. Cantik, pintar berbicara, dan selalu tersenyum manis di depan saya. Dia memanggil saya Bu Anindya
dengan nada hormat yang berlebihan. Terlalu manis untuk terasa tulus. Saya seorang akuntan. Pekerjaan saya adalah membaca angka yang tidak cocok dan tubuh manusia. Ternyata juga punya angka-angka yang bisa dibaca. Saya mulai memperhatikan. Setiap kali Kirana masuk ruangan Galang, pintu selalu tertutup terlalu lama. Setiap kali nama Kirana disebut, suara Galang berubah. Lebih lembut, lebih hidup, lebih seperti dulu saat dia masih mencintai saya. Tapi saya diam. Saya belum punya bukti. Dan tanpa bukti, kebenaran hanya akan dianggap kecemburuan istri tua. Suatu hari, kejadian kecil membuat saya semakin yakin. Saya datang ke kantor membawa makan siang untuk Galang, seperti yang biasa saya lakukan. Tapi saat saya buka pintu ruangannya, Kirana sedang duduk di tepi mejanya, terlalu dekat, tertawa terlalu lepas. Begitu melihat saya, Kirana berdiri perlahan, tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Oh, Bu Anindya," katanya dengan senyum manis yang menyebalkan. "Bapak sedang sibuk sekali. Mungkin lain kali ibu telepon dulu sebelum datang." Disuruh menelpon dulu sebelum menemui suami saya sendiri di kantor yang dibangun ayah saya. Saya hanya tersenyum tipis, meletakkan kotak makan di meja, lalu pergi. Tapi di lift, tangan saya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah yang saya tahan terlalu dalam. Di rumah pun keadaan semakin buruk. Galang mulai sering menginap di luar dengan alasan dinas. Uang belanja rumah dia kurangi, sementara gaya hidupnya makin mewah. Suatu kali, saya menemukan struk pembelian perhiasan mahal di saku jasnya. Sebuah kalung berlian. Saya tidak pernah menerimanya. Saya tahu untuk siapa kalung itu. Suatu sore, ibu mertua saya datang ke rumah. Namanya Bu Sukmawati. Sejak dulu, beliau tidak pernah benar-benar menyukai saya. Bagi beliau, saya hanya perempuan yang beruntung menikahi anaknya. Beliau lupa bahwa tanpa keluarga saya, anaknya tidak akan jadi siapa-siapa. Sore itu, beliau duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh. Lalu, beliau berkata dengan nada santai, seolah membicarakan cuaca. "Min, kamu sudah 12 tahun menikah, tapi belum juga memberi Galang keturunan. Laki-laki itu butuh penerus. Kamu mengerti, kan?" Saya tertegun. Selama ini saya menyimpan rasa sakit itu sendirian, bahwa setelah keguguran 3 kali, dokter mengatakan kemungkinan saya untuk hamil sangat kecil. Galang tahu itu, tapi rupanya dia menceritakannya pada ibunya dan menjadikannya senjata. Galang masih muda, lanjut Bu Sukmawati. Dia berhak bahagia, berhak punya anak. Kalau kamu tidak bisa memberi itu, mungkin kamu harus berbesar hati. Beliau meletakkan cangkir teh, senyumnya tipis. Ada perempuan lain yang bisa. Saat itu, saya mengerti. Ini bukan sekedar perselingkuhan. Ini sudah direncanakan. Suami saya dan ibu mertua saya, mereka sudah satu suara. Mereka tinggal menunggu waktu untuk membuang saya. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya menatap langit-langit kamar sambil mendengar dengkuran Galang di sebelah saya. Pria yang dulu saya bangun dari nol. Pria yang sekarang sedang merencanakan kehancuran saya bersama ibunya. Saya bisa saja menangis. Saya bisa saja membentak. Tapi saya memilih cara lain. Cara yang sudah Bapak ajarkan tanpa pernah beliau sebut. Diameter, amati, dan kumpulkan. Keesokan paginya, saya kembali ke kantor seperti biasa, tersenyum pada Kirana, menyapa Galang. Tidak ada yang berubah di wajah saya, tapi di dalam, saya sudah mulai bekerja. Sebagai kepala keuangan, saya punya akses ke seluruh laporan perusahaan. Dan malam itu, saya mulai membuka berkas-berkas yang selama ini tidak pernah saya curigai. Saya ingin tahu kemana saja uang perusahaan mengalir. Apa yang saya temukan membuat tangan saya dingin. Selama setahun terakhir, ada pengeluaran yang janggal. Sebuah apartemen mewah di kawasan Kemang disewa atas nama perusahaan. Tapi tidak ada satupun karyawan yang tinggal di sana. Saya cek lebih dalam. Tagihan listrik, tagihan air, semua dibayar dari kas perusahaan. Lalu, ada mobil. Sebuah mobil mewah dibeli dengan dana operasional. Lalu dibalik-namakan ke seseorang. Nama itu, Kirana Dewanti. Saya menyandarkan punggung ke kursi. Jadi begini caranya.
Galang bukan hanya berselingkuh. Dia memakai uang perusahaan. Uang yang dibangun dari keringat ayah saya untuk membiayai perempuan simpanannya. Saya tidak marah. Anehnya, saya justru merasa tenang karena untuk pertama kalinya, saya memegang sesuatu yang lebih kuat dari air mata. Saya memegang angka, dan angka tidak pernah berbohong. Tapi saya ingin melihatnya dengan mata sendiri. Suatu sore, saya pergi ke apartemen di Kemang itu. Saya duduk di kafe seberang jalan, memesan teh, dan menunggu. Tidak lama, mobil Galang masuk ke basement. Beberapa menit kemudian, dari lobi keluar Kirana mengenakan piyama sutra, menyambut Galang dengan ciuman, seolah mereka pasangan yang sah. Mereka tertawa. Mereka masuk lift bersama. Saya duduk diam di kafe itu. Teh di depan saya sudah dingin. Tapi saya tidak menangis. Saya hanya menatap, mencatat dalam ingatan setiap detailnya. Inilah rumah kedua suami saya, dibangun dari uang ayah saya, untuk perempuan yang merebut tempat saya. Saya pulang malam itu dengan hati yang aneh. Tidak hancur, justru semakin teguh. Mereka sudah menabur. Tinggal menunggu musim panen tiba. Tak lama setelah itu, Galang melakukan sesuatu yang lebih jauh. Di kantor, dia mengeluarkan memo internal. Isinya, sebagian wewenang keuangan saya dialihkan kepada tim baru yang dia bentuk. Tim yang dipimpin oleh, tentu saja, Kirana dengan dalih penyegaran organisasi. Dia perlahan mencoba melucuti posisi saya di perusahaan saya sendiri. Saya menerima memo itu di meja saya. Saya membacanya dengan tenang. Lalu, saya tersenyum kecil. Galang pikir dia sedang melemahkan saya, padahal dia sedang memberi saya lebih banyak alasan dan lebih banyak bukti tentang niat jahatnya. Setiap langkah yang dia ambil untuk menyingkirkan saya justru memperkuat posisi saya secara hukum nanti. Malam harinya, Galang berkata di rumah dengan nada seolah berbaik hati. Min, kamu kerja sudah terlalu lama. Capek, kan? Mulai sekarang, kurangi saja tugasmu di kantor. Biar yang muda-muda yang urus. Kamu di rumah saja. Saya tahu apa maksudnya. Dia ingin menyingkirkan saya pelan-pelan, supaya saat dia membuang saya nanti, saya sudah tidak punya pijakan. Saya menjawab manis. Baik, Mas, mungkin kamu benar. Saya memang butuh istirahat. Dia tersenyum puas, mengira saya menyerah. Dia tidak tahu. Justru di balik istirahat itu, saya punya lebih banyak waktu untuk menyiapkan akhir dari ceritanya. Beberapa hari kemudian, ada jamuan makan malam bisnis dengan mitra besar perusahaan. Galang meminta saya hadir, biar terlihat sebagai keluarga yang utuh, katanya. Saya datang, saya berdandan rapi. Saya bersikap ramah pada para tamu, seperti yang selalu saya lakukan. Di tengah makan malam, salah satu mitra bertanya pada Galang tentang strategi keuangan perusahaan. Saya, sebagai kepala keuangan, mulai menjelaskan dengan tenang. Tapi Galang memotong saya di depan semua orang. Sudah, Nin, katanya sambil tertawa pada mitranya. Istri saya ini lebih cocok mengurus dapur daripada angka. Biar saya yang jelaskan. Para tamu tertawa. Saya tersenyum kaku, menelan rasa malu yang membakar. Padahal, setiap angka yang dia banggakan malam itu adalah hasil kerja saya. Setiap laporan yang dia presentasikan, saya yang menyusunnya. Tapi di depan orang, saya hanya istri yang lebih cocok mengurus dapur. Pulang dari jamuan itu, saya berdiri lama di depan cermin kamar mandi. Saya menatap wajah saya sendiri. 12 tahun. Saya sudah memberikan 12 tahun hidup saya untuk seorang lelaki yang malu mengakui kemampuan saya. Untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya akan terus mengecilkan diri seperti ini? Malam itu, saya menangis. Tapi itu tangisan terakhir saya untuk Galang. Setelahnya, mata saya kering dan pikiran saya jernih. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya mulai menyalin semua bukti itu. Diam-diam, satu persatu. Mutasi rekening, kontrak sewa apartemen, bukti pembelian mobil, semua saya simpan. Saya buat 2 salinan. Saya cetak dalam map tebal, hitam di atas putih. Beberapa hari setelah itu, ada satu kejadian yang membuat saya semakin yakin
betapa dalam rencana mereka. Galang pulang membawa berkas lagi. Kali ini soal rumah peninggalan ayah saya di kawasan Menteng. Rumah tua yang penuh kenangan masa kecil. Min, katanya. Rumah Menteng itu kosong, mubazir. Aku punya kenalan yang mau beli dengan harga bagus. Kita jual saja, ya. Uangnya bisa untuk ekspansi perusahaan. Senyumnya tampak meyakinkan. Tapi saya tahu, ekspansi yang dia maksud bukan untuk perusahaan, tapi untuk membiayai hidup baru bersama Kirana. Rumah itu adalah satu-satunya warisan ayah saya yang berbentuk kenangan, bukan angka. Di teras rumah itu. Dulu ayah saya mengajari saya membaca laporan keuangan pertama saya. Galang tahu betul betapa berartinya rumah itu bagi saya. Dan justru karena itu, dia ingin merampasnya. Bukan sekedar untuk uang, tapi untuk menghapus jejak terakhir keluarga saya dari hidup ini. Saya tersenyum dan berkata, saya pikir-pikir dulu, ya. Mas, rumah itu banyak kenangannya. Galang mengernyit. Tapi tidak memaksa. Dia tidak tahu. Malam itu saya menambahkan satu lagi catatan ke dalam map bukti saya tentang bagaimana suami saya satu persatu mencoba menelan semua yang menjadi hak saya. Tapi saya belum berhenti di situ. Saya butuh lebih dari sekedar bukti keuangan. Saya butuh tahu sejauh apa rencana mereka. Saya mulai memperhatikan ponsel Galang, bukan membaca diam-diam. Saya hanya mengamati. Setiap kali ada notifikasi tertentu, wajahnya berubah. Setiap malam, pukul 10, dia akan keluar ke teras untuk menelpon. Suaranya pelan, tapi tawanya terdengar. Suatu malam, saya pura-pura tidur. Lalu saya dengar dia berbicara di teras. Sabar, sayang, katanya. Sebentar lagi, semua jadi milik kita. Begitu acara anniversary perusahaan nanti, aku umumkan kamu sebagai direktur baru. Setelah itu, aku urus surat cerai. Mama sudah setuju. Tubuh saya membeku. Acara anniversary itu acara besar perusahaan yang dihadiri ratusan tamu. Klien, mitra bisnis, pejabat, wartawan. Dan di panggung itulah, Galang berencana mengumumkan perempuan simpanannya. Sekaligus mempermalukan saya di depan semua orang. Mereka pikir mereka sedang menyiapkan kemenangan. Padahal mereka sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Saya tidak tidur sampai pagi. Tapi kali ini bukan karena sedih. Saya sibuk berpikir, jika mereka memilih panggung itu untuk menghancurkan saya, maka saya akan memakai panggung yang sama untuk membalikan segalanya. Keesokan harinya, saya melakukan sesuatu yang sudah lama tertunda. Saya menemui pengacara keluarga, Pak Hartono. Beliau sudah mengenal keluarga saya sejak zaman ayah saya. Saya letakkan map tebal itu di mejanya. Pak Hartono membaca dalam diam. Lama. Lalu beliau menatap saya. Bu Anindya, katanya pelan. Ini bukan sekedar perselingkuhan. Ini penggelapan dana perusahaan. Dan secara hukum, posisi Anda sangat kuat. Saham mayoritas perusahaan masih atas nama Anda. Suami Anda hanya direktur. Dia bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya. Beliau melepas kacamatanya, lalu menatap saya dengan serius. Tapi saya harus jujur, Bu. Begitu Anda bergerak, tidak ada jalan kembali. Suami Anda, ibu mertua Anda, semua akan melawan. Mereka akan mencoba memutarbalikkan fakta. Mereka mungkin akan menyerang nama baik Anda. Apakah Anda siap? Saya terdiam sejenak. Lalu, saya mengangguk mantap. Pakistan. Saya sudah 12 tahun hidup dalam ketakutan akan dibuang. Tidak ada yang lebih menakutkan dari itu. Sekarang saya tidak takut apa-apa lagi. Saya siap. Pak Hartono tersenyum. Bagus. Bapak Anda dulu juga begitu, tenang, tapi tidak pernah bisa diinjak. Anda memang putrinya. Saya mengangguk. Saya tahu, Pakistan. Bapak saya yang memastikan itu sebelum beliau wafat. Lalu, apa yang Anda inginkan? Tanya beliau. Saya menarik napas. Saya ingin semuanya kembali sesuai tempatnya. Tapi saya tidak mau bertindak diam-diam seperti pengecut. Saya ingin kebenaran terungkap di depan semua orang yang selama ini melihat saya sebagai istri yang tidak berdaya. Pak Hartono tersenyum tipis. Kalau begitu, kita siapkan semuanya dengan rapi. Selama 2 minggu berikutnya, saya hidup dalam 2 dunia. Di rumah, saya tetap
istri yang patuh. Saya menyiapkan kemeja Galang. Saya melayani ibu mertua yang sesekali datang. Saya tersenyum. Meski di dalam hati saya menghitung mundur di luar rumah. Saya bekerja bersama Pak Hartono. Kami menyusun ulang struktur kepemilikan saham. Kami siapkan surat resmi yang menegaskan posisi saya sebagai pemegang saham mayoritas. Kami kumpulkan setiap bukti penggelapan dana, lengkap dengan tanggal dan nominal. Saya juga melakukan satu hal lagi. Diam-diam, saya menemui beberapa orang kunci di perusahaan. Pak Budi, kepala bagian legal yang sudah bekerja sejak zaman ayah saya. Bu Ratih, manajer operasional yang loyal. Mereka adalah orang-orang yang mengenal nilai sebenarnya dari perusahaan ini. Saya jelaskan semuanya, dan mereka berdiri di pihak saya. Saya masih ingat pertemuan dengan Pak Budi. Beliau sudah tua, rambutnya memutih saat saya tunjukkan bukti-bukti itu. Beliau menghela napas panjang. Bu Anindya, katanya pelan. Bapak Anda dulu pernah berpesan pada saya. Beliau bilang, jaga Anindya. Karena dia satu-satunya yang punya hati ayahnya. Saya sudah lama melihat apa yang Galang lakukan, tapi saya tidak punya hak bicara. Sekarang, Anda yang memimpin. Saya akan berdiri di belakang Anda sampai akhir. Mata saya berkaca-kaca mendengar itu. Ternyata selama ini saya tidak sendirian. Ada orang-orang yang diam, tapi setia. Yang menunggu saya berani berdiri. Bu Ratih juga begitu. Saat saya temui beliau di sebuah kafe kecil, beliau langsung menggenggam tangan saya. Bu, saya sudah lama merasa ada yang salah. Banyak pengeluaran aneh yang tidak masuk akal. Saya simpan semua catatannya. Kalau ibu butuh, saya berikan semuanya. Beliau menyerahkan map berisi salinan dokumen yang bahkan belum saya temukan. Bukti saya menjadi semakin lengkap. Dengan dukungan mereka, rencana saya menjadi solid. Kami menyusun strategi dengan hati-hati. Kapan harus bergerak? Bagaimana urutannya? Apa yang harus dikatakan? Pak Hartono bahkan menyiapkan surat resmi pemberhentian Galang sebagai direktur, yang tinggal diaktifkan kapan saja saya mau. Sementara saya menyiapkan semuanya dalam diam. Kirana semakin berani. Suatu siang, dia masuk ke ruangan saya tanpa mengetuk. Dia duduk di kursi seberang meja saya, menyilangkan kaki, dan tersenyum penuh kemenangan. Bu Anindya, katanya, saya cuma mau bilang, Galang itu sebenarnya butuh perempuan yang bisa mengimbangi dunianya. Bukan yang cuma duduk di balik meja menghitung angka. Dia memainkan kalung berlian di lehernya. Kalung yang saya tahu dibeli dengan uang perusahaan. Tidak semua perempuan ditakdirkan untuk jadi nyonya besar. Sebagian memang lebih cocok jadi pelengkap. Saya menatapnya tenang. Tidak marah. Justru saya merasa kasihan. Perempuan ini begitu yakin sudah menang, sampai lupa bahwa dia hanya bidak di papan yang saya kuasai. Kamu benar, Kirana, kata saya pelan. Tidak semua perempuan ditakdirkan jadi nyonya besar. Kita lihat saja nanti siapa yang tetap berdiri di akhir. Kirana tertawa, mengira saya menyerah. Dia keluar dengan langkah penuh percaya diri. Dia tidak tahu kalimat saya itu adalah janji, bukan kekalahan. Saya tidak ingin sekadar membalas. Saya ingin keadilan. Saya ingin semua yang selama ini dibangun dari kerja keras ayah saya kembali ke tangan yang benar. Galang tidak tahu apa-apa. Dia terlalu sibuk dengan dunianya. Setiap hari, dia pulang larut. Setiap malam, dia menelepon Kirana di teras. Dia bahkan tidak sadar bahwa istrinya, perempuan yang dia anggap lemah, sedang menyiapkan sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Suatu malam, Galang pulang membawa map. Dia meletakkannya di depan saya dengan senyum yang dibuat-buat manis. Nin, katanya, ini surat administrasi perusahaan. Cuma formalitas. Tanda tangani saja di sini. Di sini. Dan di sini, saya membuka map itu, dan jantung saya hampir berhenti. Itu bukan surat formalitas, itu surat pengalihan saham. Jika saya menandatanganinya, seluruh saham mayoritas yang diwariskan ayah saya akan berpindah ke tangan Galang. Dengan satu coretan pena, saya akan kehilangan segalanya. Saya menahan diri agar wajah saya tetap tenang. Wah, banyak sekali ya. Mas, kata saya sambil pura-pura mengantuk. Saya baca dulu pelan-pelan besok. Mata saya sudah lelah malam ini. Galang mengernyit. Sedikit kesal.
Tapi dia tidak bisa memaksa tanpa terlihat mencurigakan. Ya sudah. Tapi jangan lama-lama. Aku butuh cepat, katanya. Malam itu saya tidak tidur. Saya foto setiap halaman surat itu. Lalu saya kirim ke Pak Hartono. Keesokan harinya, beliau menelpon dengan suara serius. Bu Anindya, ini upaya pengambil alihan. Kalau Anda tanda tangani, Anda akan kehilangan hak atas perusahaan. Untung Anda tidak langsung menurutinya. Saya menarik napas panjang. Ternyata mereka tidak hanya ingin membuang saya. Mereka ingin merampas semua yang menjadi milik saya. Sejak hari itu, saya tahu. Saya tidak boleh ragu lagi. Saya kembalikan map itu pada Galang beberapa hari kemudian. Saya berkata, Mas, surat ini ada beberapa poin yang saya kurang paham. Saya mau konsultasi notaris dulu, ya, biar aman. Galang tampak tidak senang, tapi menahan diri. Dia tidak tahu. Saya sudah selangkah di depannya. Tekanan dari mereka semakin menjadi. Bu Sukmawati mulai sering datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Setiap kali datang, beliau seperti sengaja mengusik. Beliau memindahkan barang-barang saya. Beliau berkomentar tentang masakan saya. Suatu kali, beliau bahkan membawa katalog perhiasan dan berkata, Nin, perempuan yang akan mendampingi Galang nanti pasti butuh ini semua. Kamu bantu pilihkan, ya. Anggap saja kamu kakaknya. Saya hanya tersenyum dan mengangguk. Di dalam hati, setiap penghinaan itu menjadi bahan bakar. Suatu malam, saya pulang lebih awal dari kantor. Rumah terasa sepi, tapi dari ruang kerja Galang, saya dengar suara. Galang dan ibunya sedang berbicara. Saya berhenti di balik pintu, menahan napas. Bu, kata Galang, acara anniversary tinggal seminggu lagi. Setelah itu, semua beres. Anin pasti syok dan langsung pergi. Begitu dia keluar dari rumah ini. Kita urus surat-suratnya. Bagus, jawab Bu Sukmawati. Sudah waktunya kamu punya istri yang bisa memberi keturunan. Anin itu sudah tidak ada gunanya. Untung saja dia perempuan polos yang tidak pernah curiga. Saya berdiri di balik pintu. Tubuh saya gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang akhirnya mencapai puncaknya. Perempuan polos. Itu sebutan mereka untuk saya, untuk perempuan yang membangun semua yang mereka nikmati. Saya berbalik pelan, lalu masuk ke kamar tanpa suara. Malam itu, di dalam gelap, saya tersenyum sendiri. Mereka pikir saya tidak akan pernah tahu apa-apa. Justru anggapan remeh itu yang akan menjadi senjata saya. Karena mereka terlalu meremehkan saya. Mereka tidak pernah berhati-hati. Dan kelalaian mereka. Saya catat semuanya. 3 hari sebelum acara, Kirana datang ke ruangan saya. Dia tersenyum manis seperti biasa. Bu Anindya, katanya. Bapak Galang minta ibu menyiapkan gaun terbaik untuk acara nanti. Katanya, malam itu akan jadi malam yang bersejarah. Saya membalas senyumnya. Tentu, kata saya, tenang. Saya pasti datang dengan penampilan terbaik. Kamu juga, ya. Pastikan kamu cantik malam itu, karena semua mata akan tertuju ke panggung. Kirana tertawa kecil, merasa menang. Dia tidak tahu makna ganda dari kalimat saya. Dia keluar dengan langkah ringan. Dan saya menatap punggungnya sambil berpikir, nikmatilah hari-harimu yang tersisa. Malam sebelum acara, saya berdiri di depan cermin. Saya menatap perempuan di pantulan itu. 12 tahun dia mengorbankan diri. 12 tahun dia mengecilkan dirinya supaya suaminya terlihat besar. Tapi malam besok, perempuan itu akan berhenti menjadi bayangan. Saya tidur nyenyak malam itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, hari acara pun tiba. Pagi itu, saya bangun lebih awal dari biasanya. Saya duduk sejenak di tepi tempat tidur, menarik napas dalam-dalam. Hari ini, segalanya akan berubah. Saya menelpon Pak Hartono untuk memastikan semua dokumen sudah siap. Saya menghubungi Pak Budi dan Bu Ratih, memastikan mereka akan hadir tepat waktu dengan map bukti masing-masing. Lalu saya menyiapkan tas kecil berisi flash disk yang memuat seluruh data untuk ditampilkan di layar nanti. Galang berangkat lebih dulu. Sebelum pergi, dia menatap saya dari ujung ruangan. Jangan lupa datang, Nin, katanya dengan senyum dingin. Aku ingin kamu menyaksikan momen besarku. Saya membalas tenang. Pasti.
Mas, saya tidak akan melewatkannya untuk apapun. Dia tidak tahu. Momen besar itu akan menjadi miliknya yang terakhir. Ballroom hotel mewah di pusat kota itu dipenuhi tamu. 300 undangan, klien besar, mitra perusahaan, pejabat, dan wartawan dari beberapa media. Lampu kristal berkilauan, musik mengalun lembut, semua orang berpakaian terbaik. Galang datang dengan jas hitam mahal. Dia tampak begitu percaya diri. Di sampingnya, Kirana mengenakan gaun merah menyala. Berdiri seolah dia sudah menjadi nyonya rumah. Ibu mertua saya, Bu Sukmawati, duduk di meja depan dengan senyum bangga. Mereka bertiga, satu komplotan, menunggu momen kemenangan mereka. Saya datang sendiri, mengenakan gaun hitam sederhana, namun elegan. Tidak mencolok, tapi anggun. Saya tahu, malam ini bukan soal pakaian. Malam ini soal kebenaran. Galang menghampiri saya sebentar. Dia berbisik. Duduk yang manis di meja belakang. Nin, malam ini aku punya pengumuman penting. Matanya berkilat. Penuh ejekan yang tak dia sembunyikan lagi. Saya hanya tersenyum. Tentu. Mas, saya akan menunggu pengumumanmu. Dia tidak tahu betapa saya juga menantikan momen itu. Acara dimulai. Sambutan demi sambutan mengalir. Lalu, tibalah saatnya. Galang naik ke panggung. Dia mengambil mikrofon. Senyumnya lebar. Sorot lampu menyinari wajahnya. Bapak, Ibu, para tamu yang terhormat, katanya. Malam ini bukan sekadar perayaan ulang tahun perusahaan. Malam ini, saya ingin memperkenalkan wajah baru yang akan membawa perusahaan ini ke masa depan. Dia menoleh ke arah Kirana. Mengulurkan tangan, Kirana naik ke panggung dengan anggun. Di tengah tepuk tangan yang bingung dari para tamu. Perkenalkan, lanjut Galang. Kirana Dewanti. Mulai malam ini, dia akan menjadi direktur baru di perusahaan kita. Dia berhenti sejenak. Lalu menambahkan dengan nada sinis. Dan bagi yang bertanya soal istri saya, mari kita doakan saja. Tidak semua perempuan ditakdirkan untuk mendampingi seorang pemimpin. Ruangan riuh dengan bisik-bisik. Beberapa tamu menoleh ke arah saya dengan tatapan kasihan. Bu Sukmawati tersenyum puas. Kirana berdiri di panggung, menikmati setiap detik. Inilah momen yang mereka rencanakan. Mempermalukan saya di depan 300 orang. Saya berdiri dari kursi. Pelan, tenang. Semua mata mulai tertuju pada saya. Saya melangkah ke arah panggung dengan kepala tegak dan punggung lurus. Di belakang saya, Pak Hartono, Pak Budi, dan Bu Ratih ikut berjalan, membawa map-map tebal di tangan mereka. Galang mengernyit. Min, kamu mau apa? Ini bukan tempatmu. Saya naik ke panggung. Saya ambil mikrofon kedua. Lalu, saya menghadap para tamu. Suara saya tenang, tapi jelas terdengar ke seluruh ruangan. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian, kata saya. Nama saya Anindya Maheswari. Saya istri sah dari Galang Wibisono. Dan saya juga pemegang saham mayoritas dari perusahaan ini. Ruangan langsung hening. Senyum di wajah Galang membeku. Sebelum suami saya melanjutkan pengumumannya, kata saya, izinkan saya menambahkan beberapa fakta, supaya malam ini benar-benar menjadi malam yang bersejarah, seperti yang dia janjikan. Saya berikan isyarat. Pak Budi maju, membuka map pertama. Layar besar di belakang panggung menyala, menampilkan dokumen demi dokumen. Perusahaan ini didirikan oleh ayah saya, kata saya, sebelum beliau wafat. Seluruh saham mayoritas diwariskan atas nama saya, bukan atas nama suami saya. Galang hanyalah direktur utama. Dia bekerja untuk perusahaan ini. Untuk saya, bukan sebaliknya. Di layar muncul sertifikat kepemilikan saham. Jelas terlihat nama saya, Anindya Maheswari, sebagai pemegang 51% saham perusahaan. Tamu-tamu mulai berbisik. Beberapa mitra bisnis saling pandang dengan wajah terkejut. Selama ini mereka mengira Galang pemilik segalanya. Ternyata dia hanya pegawai dengan kursi pinjaman. Wajah Galang pucat, bibirnya bergetar. Min, hentikan. Tapi saya tidak berhenti. Saya tunjuk layar. Dan ini, Bapak Ibu sekalian,
adalah laporan keuangan setahun terakhir. Sebuah apartemen mewah di Kemang, disewa dengan uang perusahaan. Sebuah mobil mewah, dibeli dengan dana operasional, lalu dibalik-namakan ke seseorang. Saya menoleh pada Kirana. Kenama Kirana Dewanti. Suara terkesiap memenuhi ruangan. Semua mata kini beralih ke Kirana, yang wajahnya mendadak putih. Gaun merahnya tiba-tiba terlihat seperti bendera malu. Suami saya tidak hanya berkhianat, lanjut saya. Dia menggunakan uang perusahaan, uang yang dibangun dari kerja keras ayah saya, untuk membiayai perempuan simpanannya. Ini bukan urusan rumah tangga lagi. Ini penggelapan dana, dan saya punya semua buktinya. Hitam di atas putih. Galang menjatuhkan mikrofonnya. Suaranya berderak di lantai. Ini fitnah, teriaknya. Kamu hanya istri yang cemburu. Saya menatapnya tenang. Cemburu? Tidak. Mas, akuntan tidak cemburu. Akuntan hanya membaca angka, dan setiap angka di layar itu adalah tanda tanganmu sendiri. Di meja depan, Bu Sukmawati berdiri dengan wajah merah. Beraninya kamu mempermalukan anakku di depan umum. Saya menoleh padanya. Mempermalukan? Bu, saya hanya mengatakan kebenaran. Bukankah ibu sendiri yang bilang, anak ibu berhak bahagia, berhak punya perempuan lain. Saya hanya membantu ibu mewujudkannya. Sekarang seluruh ruangan tahu. Siapa perempuan itu? Bu Sukmawati terduduk kembali. Tidak bisa berkata apa-apa. Saya belum selesai. Saya berikan isyarat sekali lagi. Di layar muncul satu dokumen terakhir. Dan ini, kata saya, adalah surat pengalihan saham yang suami saya minta saya tanda tangani beberapa minggu lalu. Dengan dalih formalitas. Padahal isinya merampas seluruh hak saya atas perusahaan ini. Untungnya, saya seorang akuntan. Saya membaca setiap baris sebelum menandatangani apapun. Para tamu terkesiap. Wajah Galang kini benar-benar hancur. Rencananya, satu persatu, terbongkar di depan semua orang yang dulu mengaguminya. Pak Hartono melangkah maju. Dia memperkenalkan diri sebagai pengacara saya dengan suara tegas. Beliau mengumumkan, per malam ini, atas instruksi pemegang saham mayoritas, Saudara Galang Wibisono diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama. Seluruh aset perusahaan yang disalahgunakan akan ditarik kembali. Dan proses hukum atas dugaan penggelapan dana akan segera berjalan. Ruangan meledak dalam keriuhan. Wartawan mulai memotret. Para tamu berbisik. Dalam hitungan menit, dunia yang Galang bangun di atas kebohongan runtuh di depan matanya sendiri. Galang berlutut di panggung. Air matanya mengalir. Nin, tolong. Aku hilaf. Maafkan aku. Jangan lakukan ini. Sorot lampu masih menyinari panggung. 300 pasang mata menyaksikan. Wartawan terus memotret. Pria yang beberapa menit lalu begitu angkuh, kini menangis di lantai panggung yang sama, di mana dia berencana mempermalukan saya. Disitulah dia jatuh. Saya menatapnya. Pria yang dulu saya cintai dengan seluruh hati saya. Pria yang saya bangun dari nol. Pria yang membalas semua itu dengan pengkhianatan. Galang, kata saya pelan. Selama 12 tahun, aku berlutut untukmu. Aku mengecilkan diriku supaya kamu terlihat besar. Aku menyimpan setiap luka demi menjaga rumah tangga kita. Tapi kamu tidak pernah menghargai satu pun dari itu. Saya berhenti sejenak. Kamu menyebutku perempuan polos yang tidak akan pernah tahu apa-apa. Kamu dan ibumu menertawakan kesetiaanku. Kalian pikir kebaikanku adalah kebodohan. Tapi lihatlah sekarang, siapa yang berdiri dan siapa yang berlutut. Air mata Galang semakin deras. Dia mencoba meraih tangan saya, tapi saya menariknya pelan. Sekarang, giliranmu yang berlutut, tapi bukan padaku. Berlututlah pada hukum. Karena itu yang akan kamu hadapi mulai sekarang. Saya berbalik. Saya tinggalkan panggung itu dengan langkah tenang. Di belakang saya, Galang masih berlutut. Kirana sudah menghilang entah kemana. Kabur dari ruangan saat semua mata tertuju padanya. Bu Sukmawati menunduk dalam diam. Saya berjalan keluar dari ballroom. Udara malam menyambut saya. Sejuk. Lega. Untuk pertama kalinya,
dalam 12 tahun. Saya bisa bernapas dengan bebas. Hari-hari setelah malam itu berjalan cepat. Berita tentang skandal di acara perusahaan menyebar luas. Tapi yang muncul bukan citra saya sebagai istri yang dipermalukan. Yang muncul adalah sosok perempuan yang berdiri tegak membela kehormatannya. Banyak yang menghubungi saya, memberi dukungan, mengucapkan kagum. Proses hukum berjalan sesuai bukti. Galang harus mengembalikan seluruh dana yang dia salah gunakan. Jabatannya hilang. Nama baiknya yang dulu dia banggakan, kini hancur. Apartemen mewah di Kemang ditarik kembali oleh perusahaan. Mobil mewah itu disita. Semua kemewahan yang dia tumpuk di atas pengkhianatan lenyap dalam sekejap. Para mitra bisnis yang dulu menghormati Galang kini berbalik. Satu persatu kontrak kerjasama dialihkan kepada saya sebagai pemegang sah perusahaan. Beberapa klien bahkan menelpon langsung mengucapkan dukungan. Bu Anindya, kata salah satu dari mereka, kami selalu tahu siapa otak di balik perusahaan ini. Kami senang akhirnya Anda yang memimpin di depan. Kata-kata itu menyembuhkan luka yang sudah lama saya simpan. Galang mencoba melawan. Dia menyewa pengacara untuk menggugat balik. Tapi setiap dokumen yang saya miliki terlalu kuat. Saham atas nama saya, bukti penggelapan dana, semuanya sah dan lengkap. Pengacaranya sendiri akhirnya menyerah. Galang kalah di setiap sudut. Kirana menghilang tak lama setelah malam itu. Begitu Galang tidak lagi punya kuasa dan uang, dia pergi tanpa menoleh. Rupanya, cinta yang dia tawarkan hanya sebatas isi rekening. Saat rekening kosong, cintanya pun ikut habis. Belakangan saya dengar, Kirana sudah mendekati pengusaha lain yang lebih kaya. Pola yang sama, hanya korban yang berbeda. Galang yang dulu begitu angkuh, kini tinggal di apartemen sewaan kecil. Pekerjaannya tidak ada yang menerima, karena reputasinya sudah hancur di kalangan bisnis. Kabar terakhir yang saya dengar, dia bahkan harus menjual jam tangan dan mobil pribadinya untuk bertahan. Karma ternyata tidak pernah terlambat, hanya menunggu waktu yang tepat. Bu Sukmawati datang ke rumah saya beberapa minggu kemudian. Wajahnya tidak lagi sombong. Dia duduk di ruang tamu yang sama. Tempat dulu dia menghina saya. Kali ini, dia menunduk. Nin, katanya lirih. Ibu minta maaf. Ibu salah. Ibu terlalu memanjakan Galang sampai lupa siapa yang sebenarnya menjaga keluarga ini. Saya menatapnya. Saya tidak membenci beliau. Saya hanya merasa lelah. Bu, kata saya. Saya tidak akan membalas dengan kebencian. Tapi, maaf, saya juga tidak bisa pura-pura semuanya baik-baik saja. Saya hanya ingin hidup dengan tenang, tanpa luka baru. Beliau mengangguk, lalu pergi dengan langkah berat. Itu terakhir kali saya melihatnya. Saya dan Galang resmi bercerai 3 bulan kemudian. Di pengadilan, dia tampak begitu berbeda. Tidak ada lagi pria percaya diri yang dulu berdiri di panggung. Yang ada hanya laki-laki yang kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Saat hakim mengetuk palu, saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa bebas. Sebelum meninggalkan ruang sidang, Galang menghampiri saya untuk terakhir kalinya. Suaranya lirih. Min, apakah tidak ada kesempatan kedua untukku? Saya menatapnya tenang. Galang, kesempatan itu sudah pernah kamu punya. 12 tahun lamanya. Kamu yang memilih membuangnya. Lalu saya berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Bab itu sudah saya tutup. Untuk selamanya. Saya kembali memimpin perusahaan yang ditinggalkan ayah saya. Bukan dari belakang lagi, tapi dari kursi paling depan. Dengan dukungan Pak Budi, Bu Ratih, dan seluruh karyawan yang loyal. Perusahaan justru tumbuh lebih sehat dari sebelumnya. Ternyata selama ini yang menjaga roda perusahaan tetap berputar, bukan Galang, tapi sistem keuangan yang sejak dulu saya bangun dengan hati-hati. Bulan-bulan pertama tidak mudah. Memimpin perusahaan besar di depan publik membutuhkan keberanian yang berbeda dari bekerja di balik layar. Tapi
setiap kali saya ragu. Saya ingat pesan ayah saya. Perusahaan ini beliau titipkan pada saya, dan saya tidak akan mengecewakan beliau lagi. Saya melakukan banyak perubahan. Saya naikkan kesejahteraan karyawan yang selama ini terabaikan. Saya bersihkan setiap pos pengeluaran yang tidak transparan. Saya bangun budaya kerja yang jujur dan saling menghormati. Perlahan, perusahaan tidak hanya pulih, tapi berkembang lebih besar dari yang pernah Galang capai. Keuntungan meningkat. Reputasi membaik. Dan untuk pertama kalinya, semua orang tahu siapa pemimpin sebenarnya. Suatu sore, saya duduk di teras rumah, secangkir teh hangat di tangan. Matahari mulai turun, mewarnai langit dengan jingga yang lembut. Saya menatap ke kejauhan. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa damai sepenuhnya. Ponsel saya berdering. Sebuah pesan dari seorang sahabat lama. Nin, kapan-kapan mari makan malam. Aku bangga padamu. Kamu perempuan paling kuat yang aku kenal. Saya tersenyum membacanya. Hati saya hangat. 6 bulan setelah malam yang mengubah hidup saya bukan lagi perempuan yang bersembunyi di balik bayang-bayang suaminya. Saya adalah Anindya Maheswari, perempuan yang sudah melewati badai dan keluar dengan lebih kuat. Perempuan yang akhirnya tahu nilai dirinya sendiri. Kadang saya merenung, apakah saya menyesal telah memberikan 12 tahun hidup saya pada orang yang salah? Jawabannya, tidak. Karena dari penderitaan itu, saya belajar tentang kekuatan yang tidak pernah saya tahu saya miliki. Saya belajar bahwa harga diri jauh lebih berharga daripada hubungan yang dibangun di atas penghinaan. Dan saya belajar bahwa perempuan yang paling tenang seringkali adalah perempuan yang paling tidak boleh diremehkan. Bapak Ibu pendengar sekalian, cerita yang baru saja Anda dengar adalah kisah fiksi yang dibuat semirip mungkin dengan kehidupan nyata, agar kita semua bisa mengambil hikmah darinya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah membiarkan siapapun menginjak harga dirimu, sekuat apapun cintamu pada mereka. Dan jangan pernah merasa bahwa kebaikanmu adalah kelemahan. Karena seringkali orang yang paling tenang adalah orang yang paling kuat. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti Anindya dulu. Memberi segalanya, tapi dianggap tidak ada. Mengorbankan diri, tapi dibalas pengkhianatan. Jika kamu salah satunya, ingatlah, kesabaranmu bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan yang sedang menunggu waktunya. Ada juga banyak suami seperti Galang yang lupa bahwa kesuksesan yang dibangun di atas pengorbanan orang lain akan runtuh saat pengorbanan itu berhenti. Dan ada pula para ibu seperti Bu Sukmawati yang memanjakan anaknya sampai lupa mengajarkan arti tanggung jawab. Ingatlah, karma selalu bekerja. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Kejujuran adalah fondasi sebuah pernikahan. Dan pengkhianatan pada akhirnya akan selalu berujung pada kehancuran. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk menghargai atau untuk mengkhianati, untuk setia atau untuk serakah. Pilihlah dengan bijak, karena setiap pilihan akan kembali pada diri kita sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, tinggalkan komentar dan ceritakan pendapat kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya.